Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa sebagai orang Kristen itu kita harus setia. Setia itu bukan hanya kemampuan kita untuk bertahan, berkomitmen menjalani apa yang sudah kita putuskan, apa yang sudah kita jalani, relasi yang sudah kita ambil. Tetapi setia itu juga berjuang melawan diri sendiri, melawan ego, melawan keinginan pribadi, agar sebenarnya relasi dan segala sesuatu yang baik yang sudah dibentuk boleh terus berlangsung dengan baik. Tapi bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan yang pertama-tama lebih setia. Kita pujikan PKJ 138. PKJ 138 bait pertama dan yang kedua, setiamu Tuhanku tiada bertara. PKJ 138. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi tentang setiamu tak bercela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa hari ini kami boleh hidup, boleh terus berjuang dalam kehidupan keluarga kami karena Tuhan setia. Sehingga biarlah kesetiaan juga jadi hal yang kami miliki hari ini. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, biarlah kami juga setia menjalankan perintah-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Ulangan 24 ayat 1 sampai 5. Ulangan 24 ayat 1 sampai 5. Ulangan 24 ayat 1 sampai 5. Dengarkanlah sabda Tuhan. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju perang
atau dibebankan suatu pekerjaan. 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Saya punya adik tingkat, namanya Jerry. Jerry ini dia satu kosan sama kami. Kami tuh bukan satu kosan, kami satu kontrakan itu ada 7 orang. 6 anak teologi, satu bukan. Nah, si Jerry ini bukan anak teologi, tapi adiknya salah satu dari sahabat kami yang calon pendeta di masuk teologi. Menurut kami, dari 7 kami, sebenarnya yang punya ciri kependetaan yang paling kuat adalah si Jerry. Dia tuh benar-benar konsekuen dalam banyak hal, hidup sederhana, kemudian bergaul baik, pelayanan di kampus dimanapun dia oke. Dan salah satu soal relasi, dia termasuk yang paling awet sampai saat ini. Dia udah nikah sama pacarnya yang udah kurang lebih berapa tahun ya, dari dia SMA, kuliah, kerja, terus nikah. Ada mungkin 10 tahun lebih mungkin. Nah, jadi pernah bilang gini, ada satu prinsip hidupnya yang saya pikir baik buat kita semua juga kita pahami. Bang, kata si Jerry, bilang ke saya, kalau udah putus nggak boleh balikan lagi. Terus saya bilang kan, lah, tapi kan kalau orang berubah kan ada yang namanya pengampunan, Tuhan Yesus juga ajarkan. Terus si Jerry bilang lagi, betul, ada pengampunan, tapi aku mau mengajarkan kepada diriku dan kepada pasanganku bahwa yang namanya kata putus, pisah, cerai itu nggak main-main. Bukan seperti mainan yang kita bisa katakan habis itu kita cabut lagi. Dan itu yang membuat, dan itu dibuktikan sama Jerry sampai sekarang dia udah nikah, udah punya anak. Dia bisa bertahan dengan pacaran itu dia berkali-kali. Sebenarnya ada kesempatan dia baik pasangan atau dia pengen putus, tapi dia udah komit sama pasangannya, nggak boleh. Kalau udah putus nggak akan kembali lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini juga spirit yang ada dalam bacaan kita. Dalam bacaan kita ini agak berbeda sama orang Kristen sekarang. Orang Kristen sekarang kadang gitu ya. Ada orang udah pisah, udah cerai, terus ketika dua-duanya nggak sama siapa-siapa, terus dekat lagi, ayo rujuk lagi gitu ya. Ya bagus sih, sebenarnya secara pengampunan, ilmu kasih, benar. Tapi kalau merujuk pada Ulangan 24, Bapak Ibu, ini agak berbeda jauh. Ulangan 24 bilang gini, jadi kejadiannya gini, pada masa itu orang Israel itu tinggal, nggak cuman orang Israel doang, di sekitar ada bangsa lain. Nah, bangsa lain itu gampang banget menceraikan pasangannya. Bayangin soal misalnya masakannya nggak enak, berantem sama mertua, langsung dibilang, udah cerai aja. Semudah itu bercerai, dan ketika bercerai yang selalu dirugikan posisi perempuannya. Kalau laki-laki gampang menikah lagi. Kalau perempuan menikah lagi pasti jadi omongan orang. Nah, ini untuk melindungi perempuan-perempuan dan juga untuk menegur laki-laki bahwa nggak segampang itu menceraikan perempuan. Dan pada masa itu yang bisa menceraikan hanya pihak posisi laki-laki. Itu jadi perceraian itu satu. Jadi kita jangan bilang, wah kalau di perjanjian baru nggak boleh cerai, tapi kalau perjanjian lama kok kayak boleh cerai. Enggak. Sebenarnya diharapkan jangan sampai cerai. Itu pilihan paling terakhir. Kalau ada pilihan ada 100, nomor paling 100. Dan ketika udah cerai, diingatin, nggak boleh kembali. Wah, keras ya. Saya juga kaget nih baca ayat ini. Saya pikir dulu ketika kuliah kan, loh, bukannya rujuk tuh bagus ya. Tapi di sisi ini enggak. Kenapa? Karena berarti kita ngegampangin. Kita bilang cerai karena kita capek dengan keadaannya. Betul. Orang-orang gak ada yang tahu betapa saya capek ngadepin suami saya. Betapa saya capek ngadepin istri saya. Betul, cuman kamu yang paling capek sedunia. Tapi ketika kamu bilang cerai, berarti kamu memutuskan apa yang diikat sama Tuhan. Ketika udah diputuskan, tiba-tiba balik lagi, berarti kita mau nganggap remeh Tuhan. Seolah-olah Tuhan udah ngikat kita yang putusin, minta disambung lagi. Sehebat apa kita? Dan ini bukan cuma soal hubungan pernikahan. Ini juga sebenarnya edukasi buat anak-anak kita, generasi muda juga. Jangan gampang bilang putus. Ketika saya juga sudah bertunangan, jangan gampang bilang berhenti. Nggak segampang itu. Masalah seberat apapun harus kita ingat. Proses sampai di titik itu nggak mudah. Tinggal, wah masalahnya berat banget. Pertanyaannya, kalian berdua mau berubah nggak? Nah, terus kalau bilang, tapi udah fatal banget lah. Kalau itu tahu fatal banget, kenapa bisa kejadian? Kenapa kita bisa jalan bareng bersama? Kenapa mengikat janji bersama?
Berarti kita nggak mikirin matang-matang. Cuman sekedar pengen nikah, cuma pengen punya pasangan, karena dituntut orang tua, karena dijodohin teman. Nggak boleh. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ini juga sih yang saya lagi mau tekankan terus di GKI Sindang Laut. Saya nggak tahu ya, mungkin pendeta lain beda. Sebenarnya saya dididik juga di keluarga yang sedapat mungkin jangan pernah sampai ada kata cerai. Karena Tuhan Yesus nggak ngajarin. Satu-satunya agama yang mengajarkan perceraian itu nggak boleh. Ibaratnya kalau katanya haram, itu di Kristen karena kita merujuk pada perjanjian baru. Yahudi, agama yang lain itu urusannya. Tapi kalau kita jangan sampai. Kalaupun sampai, jangan nikah lagi. Udah aturannya gitu dah, paling gampang. Tapi kalau udah ada yang kejadian Bapak Ibu ada yang menikah lagi, sudah cukup. Ya berarti tidak untuk jadi contoh, berarti anak saya juga besok bisa gitu, nggak bisa. Itu cuman kasus kita aja. Misalnya ibunya menikah lagi, udah anaknya nggak ada kesempatan. Berarti nanti kalau saya udah nikah sekarang, nanti kalau misalnya saya kecewa sama dia, ya udah nanti cerai terus nikah lagi, nggak bisa. Jadi itu aturan terakhir, tidak untuk diikuti. Gitu. Jadi ada aturan-aturan, ada hal-hal yang sudah terjadi. Ibaratnya udah nasi udah jadi bubur, ya sudah kita ikhlaskan dan berikutnya jangan sampai ada lagi. Begitu juga dengan perceraian. Itu contoh yang nggak baik. Gitu ya. Jadi proses perceraian menikah kedua itu proses yang saya akan sedapat mungkin kita semua jangan sampai deh. Kalaupun ada, saya akan membuat prosesnya lebih lama. Supaya apa? Supaya kita pikirin matang-matang. Ada konsekuensi dan Tuhan sebenarnya ngelarang banget. Ya. Semoga ke depan anak cucu kita juga jangan ada kata cerai. Kalaupun ada kata cerai, jangan sampai udah nikah lagi. Udah cukup. Jalani hidup sendiri nggak apa-apa. Toh ada Tuhan kok, bareng-bareng bersama dengan seluruh jemaat. Dan menikah lagi itu betul-betul nggak semua orang bisa. Tuhan mampukan kita untuk memahami. Jadi kalau hari ini ada relasi-relasi kita yang kayaknya aku pengen cerai aja. Jangan. Itu sama kita mau ngelawan Tuhan, jangan. Kalau kita yang sudah jangan nikah lagi. Kalau kita yang sudah menikah kedua kali, anak-anak kita jangan meniru kita. Udah, aturannya jelas dan semua kita bisa lakukan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, soal hidup berumah tangga itu awalnya Tuhan mengundang kami dalam kejadian leluhur kami Adam dan Hawa. Adam dan Hawa pun kami tidak pernah dengar kisahnya mereka bercerai. Sehingga kami percaya, biarlah apa yang terjadi di hidup kami, walaupun di agama lain diperbolehkan, banyak kejadian memungkinkan, tapi kami berjuang supaya tidak melakukannya. Dan kalaupun terjadi, kami tidak perlu kembali menikah lagi, karena kami percaya hubungan suami istri itu adalah panggilan. Kalau kami sudah gagal sekali, berarti panggilan kami bukan itu. Panggilan kami adalah hidup untuk Tuhan. Dan kalau kami sudah menikah lagi, ajarkan kami supaya tidak meneruskan ini kepada generasi berikutnya, agar generasi berikutnya punya relasi yang jauh lebih baik dan seturut dengan firman Tuhan dalam kisah-kisah Alkitab. Kami serahkan kehidupan kami hari ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang paling setia dan mengajarkan kami juga setia. Setia bukan cuma pada manusia, yang paling utama, setia pada Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.